Tanggal 10 itu ada satu peristiwa, yaitu pribumi kita dibaptis ke Semarang. Dan pribumi itu adalah pegawai batik Banyumas. Ya, dulu kan Banyumas batiknya terkenal. Itu ada tenaga-tenaganya yang kemudian dia meyakini keimanan Kristen, kemudian dia minta dibaptis. 8 orang itu kemudian dibawa ke Semarang karena baptis di Banyumas nggak boleh sama Presiden Banyumas pada waktu itu karena nanti menimbulkan gejolak dalam konteks sehingga baptisnya harus di luar Banyumas. Dibawa ke Semarang, 8 orang berjalan kaki, 9 orang berjalan kaki. Pria datang berjalan kaki ke Semarang, dibaptis oleh pendeta Rasul itu berada di Semarang. Setelah balik ke sini lagi, kemudian 8 orang itu setelah juga keluar dari ketenagaan sebagai karyawan batik di Banyumas, kemudian dia menyebar kemana-mana. Ada di Banjarnegara, ada di Purwokerto, ada di Cilacap. Kemudian dia merintis juga untuk mengajarkan kalau istilahnya penginjilan untuk warga itu pada era tahun itu sekitar 1858 dengan bahasa Jawa. Iya, dan akhirnya juga berdiri beberapa gereja di lingkup Kabupaten Banyumas. Makanya kalau di kita ini ada klasis Banyumas Utara, jumlah gerejanya 11 itu juga hasil dari, jadi cikal bakalnya itu dari sini. Cikal bakal GKJ Banyumas Raya. Kalau sinode, sinode. Jadi ya satu sinode itu kami ada 32 klasis. Ya, jadi ada 32 kelompok besar itu klasis. Kedua itu dari Tuban sampai ke Jakarta. Nah, pengembangannya itu sampai ke Lampung. Ya, dari Lampung itu juga hasil dari pengembangan GKJ di Jakarta. Kalau sinode itu sih berarti khusus GKJ atau ada GKJ, GKI itu? Sinode itu khusus GKJ. khusus Jadi kami GKJ. memiliki sinode masing-masing. Gitu. Jadi GKJ memiliki sinode sendiri, GKI memiliki sinode sendiri, dan dengan bentuk pemerintahan yang masing-masing berbeda. Tadi GKJ berapa? 32 klasis itu ada 134 gereja. Sepulau Jawa. Sepulau Jawa, plus Lampung. Kecuali Jawa Timur. Jawa Timur hanya di Tuban, sampai Tuban saja. Kalau Tuban ke sana itu ada gereja Jawa, tapi gereja Kristen Jawi Wetan. Ya, beda. Jadi memang pengembangan penginjilnya berbeda. Jadi kalau di sini ini penginjilnya lebih banyak fokus oleh Kiai Sadra dan juga Sendeling dari Belanda. Kalau di Jawa Timur di GKJW itu penginjilnya fokus oleh Tunggul Wulung, yaitu Tunggul Wulung. Memang Kiai Tunggul Wulung tidak mengembangkan gereja ke sini, hanya fokus di wilayah Jawa Timur saja. Kalau untuk GKJ yang di Jawa Barat dan Lampung, itu juga bahasa Jawa atau bahasa Sunda? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Di Lampung itu komunitas Jawanya banyak. Bahasa Jawa. Karena berawal dari transmigran Jawa yang ke sana kan ke Lampung, ya. Kasihan kalau mereka tidak dirawat imannya, sehingga beberapa gereja di wilayah Jakarta yang paling dekat, di DKJ di Jakarta paling dekat, mereka melawat ke Lampung. Nah, karena terus berkembang, akhirnya mereka mendirikan sinode sendiri. Sekarang namanya GKSBS, Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan. Sumatera. Yang di Lampung. Kalau GKJ ini sekolah pendetanya ada sendiri ya? Misalkan dengan GKI itu sekolah pendetanya sama atau sama? Sama. Kami di
GKJ ini ada 5 universitas yang didukung oleh GKJ. Itu ada Satya Wacana di Salatiga, kemudian STT Jakarta, kemudian Duta Wacana, Universitas Duta Wacana, kemudian Marturia, dan UKS. Kalau sekarang namanya Solotech. Ya. Universitas Kristen Solo Universitas Solo itu didukung oleh GKJ. jadi lulusannya harus dari sana. Pemerintah GKJ harus dari 5 universitas itu. Kalau ada yang dari luar universitas ini masuk, mereka harus mengikuti matrikulasi dulu, kuliah lagi di 5 universitas itu. Kayak sekolah pendeta yang di sini Kaliori itu sudah lagi. Teologi Indonesia. Itu beda lagi. Itu pusatnya di Jogja, itu di Sekolah Taktis Semarang DKI. Itu bukan untuk ke GKJ. Bukan. Oh, PKI mungkin ya. GPDI ya. GPDI, GPDI. STTI kan GPDI. Seasas kalau yang diakonos itu Bento gitu. Oh, Diakonos itu Diakonos itu GPI. sebanyak campur juga. Campur juga. Oh, campur. Artinya Diakonos itu dari beberapa gereja, ada Pantekosta ada, GPI ada, GKI ada, GKJ ada, pokoknya multi. Kalau di Purwokerto juga ada STT Soteria. Soteria. Itu dari Reform Bandung ya. Itu kebanyakan didukung sana. Tapi dosen-dosennya juga ya dari Pantai Kosta ada, Gereja Jawa ada, GKI ada, macam-macam yang menjadi dosen di sana. Itu konsentrasinya ya, kalau di STT Soteria itu konsentrasinya kependetaan. Kalau STT Diakonos itu di samping pendeta juga 2 kategori. STI ini kalau tidak salah juga pendeta. Di Banyumas ada 3 perguruan teologi, STI, Diakonos, sama Soteria. cukup banyak juga ya. Iya. Tapi mahasiswa kebanyakan dari Nias, dari luar. Oh, dari luar Jawa. Dari luar Jawa banyak. Dari yang di tempat kita itu, dari Sulawesi sama ada macam praktek. Mungkin ini kalau yang kadang wartawan juga kadang keliru menulis itu kan antara pastor sama pendeta gitu ya. Kalau pastor kan Katolik, kalau pendeta itu jelas Kristen gitu ya. Itu kadang juga ada yang keliru nulis gitu. Terus nah itu mungkin mudah dibedakan ya, karena Kristen Katolik kan beda ya. Yang mungkin agak susah dibedakan antara pendeta GKJ, pendeta GKI, pendeta GPDI gitu-gitu, itu ada ciri khasnya nggak sih? Kalau pendeta GKJ, GKI, jadi nggak ada ciri khas tertentu. Ya, kalau memang kalau dengan Katolik berbeda karena mereka sudah fokus di dalam pelayanan dan juga hidup selibat. Kan kalau ini di Protestan itu masih bisa menikah gitu. Kalau nggak menikah ya nggak apa-apa, tapi kalau mau menikah boleh. Kalau di Katolik kan hierarki ya, semuanya pemerintahan dari Vatikan ya. Terus karena masuk di Indonesia. Kalau GKJ ini pemerintahnya lokal, jadi kita punya sinode tadi. Oh ya, sinode. Sinode terus klasis terus gereja-gereja. Sifatnya ya berkristeri yang jadi gereja bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi juga mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh sinode. Sinode turun ke klasis turun ke gereja-gereja seperti GKJ di sini, GKJ Sokaraja, Purwokerto, Banjar dan seterusnya. Jadi
mandiri, jadi menghidupi diri sendiri, hidup dari kebersamaan. Jadi nggak ada yang di sinode itu hanya mengatur kebijaksanaan, yang termasuk aturan-aturan lain, liturgi dan sebagainya itu bisa dari sinode. Ya itu pemerintahnya GKJ seperti itu. Kalau di Katolik kan langsung dunia gitu kan. Iya, paus. Itu kira-kira. Dan kalau di Karimi Dogma pun juga beda. Di Katolik punya 7 sakramen, di GKJ itu hanya 2 sakramen. Oh, 2 sakramen itu apa? Sakramen itu kegiatan sakral seperti GKJ ini ya. Dia punya 2 sakramen, sakramen baptis dengan sakramen perjamuan. Kalau di Katolik kan ada sakramen perkawinan, terus kematian, dan seterusnya lah, gitu ada sekitar 7 kalau tidak salah. Iya, 7 sakramen. Kita hanya 2. Kitabnya saya mau pakai sama. Kalau tadi juga menggunakan kitab suci PLBB, kami juga menggunakan kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sama. Hanya memang di Katolik itu ada tambahan kitab yang nilai sejarahnya jam 85 atau 85 gitu. Itu juga sebenarnya nilai historisnya sejarahnya bagus ketika sampai Mbak Raja itu nyambung antara jeda waktu, kalau di iman Kristen ya, jeda waktu 400 tahun sebelum Isa lahir, Yesus lahir itu diceritakan di situ semuanya. Baru kemudian Isa lahir, Yesus lahir itu baru ada kegiatan tahunan. Jadi justru 400 tahun itu ceritanya ada di kitab Katolik itu sebenarnya. Kita nggak cerita itu, tapi kita bisa belajar dari sana. Jadi kitabnya sama, PLBB, Katolik Kristen menggunakan sama. Termasuk gereja-gereja yang lain, Pantai Costa, Gereja Baptis itu juga kitabnya sama. Hanya cara aja, punya agak berbeda. Tapi maksudnya sama, kitabnya sama maksudnya. Mohon maaf tadi di awal belum kerekam pada saat bapak-bapak itu memperkenalkan diri. Jadi mohon maaf, mohon berkenan mengulang saat perkenalan bapak. Bapak berdua, silakan bapak. Tadi kan memperkenalkan diri Pak. Oh iya. Ya, kami memperkenalkan diri kembali. Ya, saya Pendeta Hadi Seputro. Ya. Kemudian ini Bapak Mulyono, yaitu Ketua Majelis ya. DKJ Banyumas. Oke, terima kasih. Biar lengkap di rekaman. Matur nuwun sekali Bapak-bapak atas segala informasinya.